Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Narsumnya sudah datang ya Bapak Ibu. Ya, Pak Razali selamat datang di ruang Zoom kita. Akan menyampaikan agenda 1 ya Pak. agenda 2. Mohon maaf Bapak mungkin nanti ditinggal-tinggal dulu ya Pak. Oh ya nggak apa-apa. Agenda 1 Ya, agenda 2 Bu? Agenda 2 ya. Ya, mungkin nanti peserta bisa langsung dengan Bapak Narsum kita, Pak Razali Yunus dari BDK Aceh. Mangga Bapak untuk dimulai saja ya. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nen yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan pelatihan kita pada sesi sinkronus agenda yang kedua pertemuan pertama. Benar ya, agenda yang kedua ya? Betul, Bapak. Oke, karena tadi sepertinya saya mendengar dari Bu Nen agenda yang pertama gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, dan masih diberi kesabaran untuk dapat bergabung kembali di dalam forum ini secara virtual untuk dapat melanjutkan pelatihan kita, yaitu agenda yang kedua, sinkronus yang pertama. Selawat dan salam marilah kita persembahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam keprobrokan mental spiritual kepada alam yang berakhlakul karimah. Yang sama-sama kita hormati para panitia, di sini hadir Ibu Nenden sebagai pendamping kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melanjutkan agenda kita, yaitu sesi sinkronus yang pertama. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu peserta pelatihan dasar CPNS angkatan ke-26. Berapa ya hitungan Romawinya ya Bapak Ibu ya? 46, Ibu. 40, iya, LXL ya, 50 dikurang 10, 46. Benar ya, makasih Pak Fazlul yang sudah mengklarifikasi terkait sudah lama tidak membaca angka Romawi. Jadi ternyata, apalagi BDK Aceh cuma punya angka Romawinya sampai 21 aja Pak Fazlul. Iya, ini luar biasa ya, CPNS di BDK Bandung sampai dengan 46 itu totalnya ada berapa ya? 60 sekian ya? Kalau tidak salah 52, Bapak. 52, 53, ya. 53, berarti ini kurang 7 ya dari peserta yang akan menyelesaikan pelatihan dasarnya di BDK Bandung. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa kita akan bersama-sama mencoba mengkonfirmasi kembali materi agenda yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar ASN sebagai core values kita dan sebagai panduan perilaku kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ASN yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, yaitu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pelayan publik, kemudian yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah merupakan fungsi yang sangat melekat pada diri kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai ASN. Apapun jabatan kita, itu tidak bisa kita tinggalkan dengan menekankan ruh kita sebagai
ASN yang berakhlak ya, di mana berakhlak itu kita tahu bersama bukanlah sebuah kata yang memiliki makna akhlak itu budi pekerti yang luhur, namun dia mengarah kepada memiliki budi pekerti yang luhur. Dia adalah sebuah akronim dari kata berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu adalah nilai yang luar biasa Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki nilai tersebut. Dan kita patut berbangga sebagai ASN Kementerian Agama, selain memiliki nilai-nilai berakhlak juga memiliki budaya kerja yang sangat melekat pada diri kita, 4 nilai budaya kerja kita sebagai ASN Kementerian Agama. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjut mungkin sesuai dengan skenario pembelajaran yang sudah diamanahkan oleh panitia kita pada sesi ini, mungkin agar lebih terperinci alur diskusi kita di dalam forum ini, maka izinkan saya pandu teman-teman Bapak Ibu semuanya melalui bahan tayang yang sudah saya siapkan. Izin Bapak Ibu ya. Baik, Bapak. Iya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke. Baik, ya. Jadi tema diskusi kita dalam sesi ini adalah agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, di mana agenda kedua itu ada 3 kali sinkronus. Sinkronus yang pertama kita akan mencoba mendalami nilai-nilai tersebut selama 2 JP pembelajaran. Kemudian teman-teman akan diberikan beberapa tugas asinkronus untuk menyelesaikan dan menyempurnakan pemahaman teman-teman di dalam memahami nilai-nilai dasar sebagai ASN. Sekalipun mungkin tidak diragukan lagi bahwa teman-teman semua sudah sangat familiar dengan nilai-nilai tersebut, namun karena perjalanan teman-teman untuk menjadi seorang ASN di Kementerian Agama adalah berasal dari latar belakang yang tidak ada kaitannya dengan pengalaman Bapak Ibu sebelumnya. Artinya pengalaman-pengalaman ASN itu tidak menjadi acuan di dalam mendaftarkan diri sebagai PNS di mana-mana kementerian termasuk di Kementerian Agama. Berbeda dengan ASN P3K yang mana mereka sudah lebih dulu mengenal dunia kerja mereka terutama di Kementerian Agama selama 2 tahun minimal ya, selama 2 tahun baru bisa mendaftarkan diri mereka menjadi seorang ASN di Kementerian Agama yang diberi nama dengan ASN P3K, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Tetapi teman-teman semuanya ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan tidak perlu diperhatikan latar belakangnya. Siapapun dia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi ASN, PNS, asalkan dia memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan mengabaikan latar belakang. Siapapun dia, latar belakangnya berasal dari mana, apakah dari Aceh mau jadi ASN di Padang, mau jadi ASN di Bandung, mau jadi ASN di mana-mana, itu tidak menjadi hal penghalang. Jadi diberi nama dengan istilah merit system, yaitu menjadi seorang ASN itu dengan mengacu kepada pola kewajaran atau kepantasan. Apa yang pantas, asalkan dia memiliki kualifikasi yang tepat dan kompeten saat dia bersaing bersama teman-teman yang lain, monggo silahkan dia menjadi ASN di mana saja, termasuk juga di Kementerian Agama. Jadi latar belakang itu diabaikan, ras, jenis kelamin, suku, ya. Bahkan kecacatan fisik pun tidak akan mempengaruhi seseorang itu untuk menjadi ASN, asalkan pekerjaan-pekerjaan yang dia yang dia laksanakan itu tidak
tidak mempengaruhi tugas dan fungsinya. Baik, teman-teman semuanya, mohon izin saya hanya menyampaikan materi yang sudah disepakati bersama teman-teman BDK Bandung, dan kita tahu di BDK Bandung itu termasuk koordinator dalam pelatihan ini, dan menjadi WI senior adalah Ibu Lela Rahmatin ya, Ibu Lela Rahmatin. Jadi saya mencoba menyampaikan materi yang sudah disepakati oleh Ibu Lela Rahmatin Emot gitu ya. Pasti teman-teman sudah kenal tidak, walaupun beliau mungkin tidak mengampu di agenda yang kedua, tapi saya yakin nama beliau itu tidak asing di teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya di forum ini ada apa namanya? Ada kita bergabung sejumlah 22 peserta. Pastinya itu adalah terdiri dari dua kelompok. Recording gitu ya. in progress. Nah, terdiri dari dua kelompok karena sedianya untuk setiap kelompok peserta pelatihan dasar itu dia jumlahnya 10 orang. Namun karena faktor efisiensi terkait dengan berbagai hal, baik itu keuangan dan segala macam, maka ada beberapa kebijakan yang diambil tanpa mempengaruhi makna dari nilai dari pelatihan kita, maka ada beberapa kelompok yang digabung. Nah, untuk itu karena jumlah kelompok kita banyak, ada 20, dan ini adalah sebuah sesuatu yang harus kita lakukan di awal-awal pembelajaran kita, maka mohon nanti untuk perkenalan itu silahkan disebutkan nama saja dan tempat tugas. Cukup itu saja, mudah-mudahan untuk mengenal lebih dalam lagi, silahkan Bapak Ibu nanti berkomunikasi bersama teman-teman. Pastinya teman-teman juga sudah bersama di agenda yang pertama, sudah saling kenal. Maka untuk itu mungkin perkenalannya untuk saya khususnya spesial buat saya, dan juga buat teman-teman yang mungkin saat di agenda pertama belum begitu kenal, maka tanpa harus ditunjuk satu persatu agar agenda ini bisa berjalan dengan baik, saya persilakan kepada teman-teman secara volunteer untuk sukarela untuk memperkenalkan diri. Kalau tidak ada, nanti akan saya sebutkan siapa yang muncul di layar saya. Monggo yang sudah senyum Mas Fazlun. Baik Bapak, izin, mohon maaf, perkenalkan nama saya Muhammad Fazrul Azrib Alwi, tugas di KUA Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih Ya, Pak. mantap. Terima kasih kembali. Ini Pak Alwi ternyata seseorang yang menghalalkan yang haram ya. Menghalalkan yang haram tuh tahu kan maksudnya kan? Salah satu tugasnya adalah menghalalkan yang haram. Menikahkan orang yang belum halal dinikahkan sama penghulu itu jadi halal. Wah, pekerjaan yang mulia yang luar biasa. Terima kasih Pak Fazlun. Lanjut, Sami-sami Bapak. Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, perkenalkan nama saya Intan Nur Hidayah. Tempat tugas di Mantiga, Kota Tasikmalaya sebagai pustakawan. Oke, baik. Terima kasih. Terima Itu kasih. Itu juga pustakawan juga pekerjaan yang mulia. Ta'amul miskin, memberi makan orang yang miskin. Tapi bukan makan makanan ya, ilmu. Yang miskin ilmu itu nanti harus mengunjungi Bu Intan gitu ya. Ya, Oke, Bapak. baik. Terima Yang kasih. ketiga, Pak Miftah. Izin perkenalkan Bapak, nama saya Miftah Abdul Wahid, tugas di KUA Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu, Pak. Oh ya ya, betul teman bestinya Pak ini tadi ya, Pak Adi ya. Ya, besti Oke, banget, baik. Pak. Makasih, lanjut. Ya, siapa lagi? Ini harus dinaikkan lagi nih ya. Pak Ludi. Ya Pak, ya mohon izin perkenalan, nama saya Ludi Rizal Fadilah. Saya dari KUA Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya sebagai penyuluh agama ahli pertama atau penyuluh agama Islam. Oke, baik. Makasih penyuluh ya, Bu Retno. Bu Ratna, Retna. Ya Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Retna Aditria. Saya saat ini bertugas di KUA Kecamatan Tawang sebagai penyuluh agama Islam. Sebagai penyuluh ya, bukan penghulu ya. Bukan Bapak, penyuluh Pak. Penyuluh, oke, Iya. keren. Penyuluh juga ya, orang memberi pencerahan kepada masyarakat. Ujung tombak terdepan dalam mencerahkan masyarakat ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Retna. Lanjut Pak Akbar. Hadir Bapak, mohon izin.
Nama Hasil Akbar Fauzan Sukroni, bertugas di KUA Kawalu, Kota Tasikmalaya sebagai penyuluh agama Islam, Bapak. Penyuluh agama Islam. Oke, baik. Ya, lanjut Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, nama saya Adam Rahman. Saya bertugas di KUA Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu. Sama ya Pak Hafiz tadi ya. Banyak penghulu di sini ya. Oke, baik. Yang ke-13, lanjut. Ada Pak Nidal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nidal Hamas. Bertugas di KUA Indihiyang Tasikmalaya sebagai penghulu. Penghulu Terima juga. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kembali Ibu Apis. Baik, mohon izin Pak. Perkenalkan, nama saya Apis Nafisa Syarifah. Saya bertugas di KUA Indihiyang, Kota Tasikmalaya sebagai penyuluh agama Islam. Oke, baik. Terima kasih Bu Apis. Selanjutnya ada Pak Ikhlas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Hakiki. Saya bertugas di KUA Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu ahli pertama, Bapak. Penghulu ahli pertama. Ini sudah pernah menikahkan Pak Hafiz, Pak? Sudah pernah menyaksikan, Bapak. Sudah baru menyaksikan gitu ya? Ya, betul, Bapak. Sudah mengalaminya? Belum, Bapak. Belum. Wah, ini nggak bisa ini. Nggak bisa ini kalau menikahkan ya, cuma belum mengalami. Oke, baik. Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Pak Azhar jadi penghulunya nanti pengantin perempuannya itu berbalik arah ini lihat. Iya, khawatirnya ini hati-hati nih Pak Azhar nih ya. Oke. Baik, Pak Aziz. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Nurholis Aziz Hidayat. Saya bertugas di KUA Kecamatan Mangkubumi sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Penghulu juga ya, banyak penghulu di sini ya. Wah, ini teman-teman beruntung lah banyak penghulu. Nanti ketika mau ke KUA itu langsung cari penghulu teman sendiri gitu ya. Biar nanti ketika bimbingan chat ini itu lancar gitu ya. Tinggal kasih bahan aja, pelajari di rumah, langsung gitu menghadap ke penghulu. Oke, baik Pak Zul Kamain ya, Pak Zul. Mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Zulkarnain, saya sebagai penghulu ahli pertama di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Bapak, bersama dengan Pak Nurholis. Oh, satu tempat dengan Pak Kholis ya? Mohon. Iya Pak. Oke, ya. Mudeng, ngerti saya juga. Sikit-sikit ya, seketek-seketek kalau orang Padang bilang ya. Sikit-sikit Pak. Sikit-sikit ya. Oke, bacut-bacut kalau bahasa Aceh. Bacut-bacut. Oke, baik. Pak Ihsan sudah tadi belum ya, Pak Ihsan ya? Belum Pak. Oh, monggo Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Ihsan Abdul Halim. Saya bertugas di KUA Mangkubumi bersama kedua orang tadi, Pak Zulkarnain sama Pak Nurholis. Dan saya jabat saya sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ihsan. Keren sekali suaranya kayak penyiar RRI gitu ya. Kita dengar berita radio RRI itu seperti suara Pak Ihsan. Sadar nggak Pak Ihsan begitu? Iya. Oke, baik Ibu Julia. Eta ayo baik itu sih juga. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya ini yang terakhir Ibu Tita ya.
Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon izin perkenalan Bapak, nama saya Tita Puspita Sari. Saat ini saya bertugas di KUA Cideung, Kota Tasikmalaya sebagai penyuluh agama Islam Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan ada yang belum memperkenalkan diri? Saya Pak belum. Di sini miftahnya ada 3 Pak. Oh, ada 3 miftahnya ya. Ya, monggo Pak Miftah yang kedua nih. Nama saya Muhammad Miftahul Ilmi, bertugas di KUA Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu. Penghulu juga ya. Banyak penghulunya. Oke, baik. Miftah yang kedua. Miftah yang ketiga mana? Siapa? Izin Bapak. Oh, benar ya ada. Tapi kok sudah lebih dari catatan saya ya. Oke, monggo. Perkenalkan Bapak, nama saya Miftahus Salam. Saya bertugas di KUA Kecamatan Taman Sari sebagai penyuluh agama Islam. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah lengkap ya. Izin Bapak, saya belum. Masya Allah, ya. Monggo. Baik, izin Bapak sebagai orang terakhir, perkenalkan nama saya Ridwan Maulana. Kok tahu terakhir? Pasti ada catat gitu ya. Nama saya Ridwan Maulana, bertugas di KUA Kawalu, Kota Tasikmalaya sebagai penghulu ahli pertama Bapak. Terima kasih. Oke, baik, penghulu ahli pertama. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perkenalannya. Setidaknya saya sudah mendengar sehingga bisa merekam nama-nama teman-teman semuanya. Ini adalah momen yang luar biasa yang bagi saya itu tidak pernah menduga-duga bisa membersamai teman-teman dari BDK Bandung. Karena di Aceh juga sedang padat-padatnya juga pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ya. Tetapi maka semua itu adalah maka yakinlah bahwa hidup ini kita menjalani skenario Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Maka oleh karena itu persiapkan diri sebaik mungkin sehingga dalam menjalani kehidupan di masa depan itu betul-betul kita dalam kondisi siap dan siaga. Seperti yang saya alami pada pagi ini teman-teman semuanya ya, terus terang saya mungkin belum teragenda secara rapi, saya bisa membersamai teman-teman semuanya. Baik, terkait dengan saya teman-teman, saya perkenalkan diri mungkin biar lebih cepat ya. Nama saya Razali Yunus. Saya salah satu widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Jadi sama seperti teman-teman dari BDK Bandung yang saya kenal, banyak teman-teman saya kenal, ada Bu Lela, ada Bu Ranti, ada Pak Husni, ada Mas Ai, ya, ada siapa lagi itu ya, saya nggak bisa sebut satu persatu yang terus membersamai Bapak Ibu di dalam setiap sesi pelatihan ini. Nah, jadi saya tinggal di Darussalam, tepatnya di sekitaran kampus USK dan UIN Araniri, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke Aceh, ingat saja kampus USK atau kampus UIN Araniri pasti itu akan dekat dengan tempat tinggal saya. Nah, kalau memang berkunjung ke Aceh, monggo silahkan kita berkomunikasi. Setidaknya orang Aceh itu paling senang kalau ketemu itu ngopi gitu, ngopi bareng. Pasti akan dibawa ke warung kopi untuk menikmati kopi. Ada yang namanya kopi. Kalau untuk orang-orang baru tidak mengenal kopi itu pasti akan minum namanya kopi sanger kopi ya. Jadi sanger kopi itu adalah kopi yang tidak kopi hitam tapi sudah dicampur dengan sedikit susu supaya apa? Supaya cita rasanya itu bisa menyesuaikan bagi orang-orang yang belum menikmati kopi gitu. Lama-kelamaan nanti kalau sudah kecanduan sudah bisa minum kopi hitam, kopi black, bahkan mungkin tanpa gula gitu ya. Nah, oke, jadi itu sekilas tentang saya. Nomor kontak saya boleh Bapak Ibu kunjungi ke nomor 081269100473. Saya ulangi sekali lagi ke 081269100473. Jadi itu nomor kontak saya. Kalau ada apa-apa nanti silakan kita saling bersilaturahmi ya, karena silaturahmi itu bisa memperpanjang usia, bisa bisa memudahkan rezeki, banyak hal-hal positif yang bisa diambil hikmah dari kita bersilaturahmi. Baik teman-teman semuanya, seterusnya. Nah, ini kita coba mengingatkan kembali terkait dengan tujuan kita, kenapa kita harus berada di dalam forum ini ya. Siang-siang yang sedianya enak tidur, mungkin istirahat kita, semata-mata adalah untuk menyelesaikan agenda besar kita di dalam pelatihan dasar yang waktunya tidak sebentar, yaitu kurang lebih 2 bulan. Lebih,
bukan kurang malah lebih dari 2 bulan. Nah, untuk sesi ini ada agenda yang kedua untuk sinkronus yang pertama, itu tujuannya adalah agar kita dapat membekali diri dengan kemampuan menginternalisasikan. Nah, Bapak Ibu, ada satu kata kunci menginternalisasikan. Nah, kalau kita ambil satu kata itu, apa yang dapat Bapak Ibu pahami terkait dengan kata-kata internalisasi? Ayo Bapak Ibu, apa itu internalisasi? Ya, Ibu Tita, apa itu yang dapat Ibu Tita pahami terkait dengan menginternalisasi? Internalisasi itu kan sebuah istilah, bahasa sederhananya apa sih? Ayo. Menanamkan mungkin Bapak atau sikap tertentu. Benar, menanamkan, memasukkan, menjadikan kita ya nilai-nilai dasar kita, mungkin sederhananya seperti itu. Menginternalisasikan itu adalah memasukkan nilai-nilai dasar kita, ruh kita, yaitu core values ASN yang diberi nama berakhlak, yang itu menjadi kebutuhan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai PNS. Ya. Tugas yang kita jalankan itu bisa dilaksanakan apabila kita menanamkan nilai-nilai tersebut secara profesional, yang menjadi sebagai ujung tombak terdepan dari pemerintah kita adalah sebagai pelayan publik. Jadi itu sebenarnya tugas utama kita Bapak Ibu ya. Jadi agar kita jelas tahu apa sih kehadiran kita di dalam forum ini, dengan menyitakan waktu-waktu istirahat kita, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita harus berada di sini semata-mata untuk kita memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai dasar kita sebagai ASN, yang nilai-nilai tersebut itu dibutuhkan oleh kita dalam melaksanakan tugas dan jabatan kita secara profesional. Jadi itu. Nah kemudian kompetensinya apa? Kompetensi yang dibangun itu adalah kita ingin dibentuk sebuah karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas dalam 4 indikator ya, diantaranya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini tadi, nilai-nilai dasar kita, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar sebagai ASN, mampu mengaktualisasikan sikap kita, sikap diri bela negara, mampu mengaktualisasikan peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, ada satu kata kunci yang luar biasa yang mungkin kita perlu menjadi pemahaman bagi kita, yaitu pembentukan karakter. Karakter itu harus dibentuk, tidak akan terbentuk dengan sendirinya Bapak Ibu. Karakter itu dibentuk dengan melakukan atau dengan menanamkan nilai-nilai pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus dilakukan, maka akan melahirkan sebuah kebiasaan dulu. Jadi membiasakan dulu, lalu makanya di akhir pelatihan kita nanti ada yang namanya pembiasaan, habituasi, aktualisasi dan habituasi. Itu semata-mata diberikan di dalam pelatihan dasar ini untuk membiasakan kita agar terbentuk karakter. Tapi tidak saja dengan membiasakan, dengan melakukan secara berulang-ulang nanti akan menjadi kebiasaan, lalu dari kebiasaan itu akan menjadi sifat, lalu dari sifat itu akan menjadi karakter. Sehingga karakter itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, baik itu pola pikir, pola rasa maupun pola laku, itu sudah menyatu. Kalau itu sudah terbentuk, maka sulit untuk digoyahkan Bapak ya. Jadi tidak menjadi ASN yang terombang-ambing, akan menjadi seorang ASN yang profesional, yang tidak bisa diatur-atur. Dia memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh dirinya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi itu Bapak Ibu, sehingga dikatakan kompeten. Nah Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kembali beberapa hal yang perlu kita coba perhatikan. Ya, selama proses kita untuk 2 jam ke depan itu, kita diharapkan semuanya mengaktifkan kamera, kemudian mikrofonnya itu dinonaktifkan, kecuali nanti Bapak Ibu diminta untuk memberi respon atau tanggapan. Kemudian profil akun wajib menggunakan foto yang nama peserta yang bersangkutan, tidak boleh menggunakan profil foto orang lain gitu ya. Oke, kemudian seterusnya juga
terkait kolaborasi diharapkan kita memang diajak untuk aktif berpartisipasi di dalam sesi ini ya, setiap ada proses-proses atau pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan kepada teman-teman untuk merespon. Jadi itu ya. Jadi tidak kalau bisa tidak perlu harus disebutkan namanya ya. Pastinya proses ini akan direkod dengan rapi oleh panitia dan akan menjadi jejak digital teman-teman saat mempersiapkan diri menjadi sosok ASN yang profesional. Baik, teman-teman semuanya, untuk lanjutan daripada sesi kita ini saya ingin merefleksikan kembali terkait dengan core values kita. Core values itu adalah nilai-nilai dasar kita yang tadi kita sudah sudah kita sampaikan akronim dari berakhlak. Nah, satu pertanyaan inti yang ingin saya ketahui dari teman-teman ya, bagaimana teman-teman semua setelah diumumkan kemarin ya, yang ditunda-tunda SK-nya diumumkan sudah lama ya, diterima sebagai ASN Kementerian Agama. Boleh dong berbagi pengalaman, adakah hal yang dilematis yang harus dipilih dari teman-teman semuanya? Ayo. Bu Tita bagaimana? Baik, Bapak. Pengalaman ketika kemarin ini apa ya? Iya. Ternyata sih Pak, alhamdulillah banyak bersyukur sama Allah. Ternyata alhamdulillah dari rezekinya gitu, gak nyangka kalau misalkan bakal sampai di titik ini Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya Pak. Iya, baik, ada hal yang dilema di situ dalam ketika ditetapkan menjadi ASN Kementerian Agama sudah diterima, mungkin masih ragu terkait karir yang selama ini atau bagaimana karir ke depan, bagaimana terkait dengan orang tua dan anak, barangkali salah satu contoh ada nggak kira-kira? Dilemanya mungkin karena saya sendiri belum pernah ya Pak ya gitu kan menjadi penyuluh agama, jadi kayak mungkin masih meraba-raba seperti apa sih gambarannya, jadi ada kekhawatiran tersendiri kalau misalkan takutnya tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadi banyak belajar sih Pak, alhamdulillah 3 bulan selama di sini banyak belajar. Kebetulan kan juga saya di KUA itu baru juga sih Pak, belum kan pernah kerja di KUA. Taunya kan dulu KUA itu cuman kayak tempat nikah, tidak tahu banyak setelah desi. Dilemanya mungkin karena ya sih Pak jauh dari orang tua, tapi alhamdulillah sih gak terlalu jauh sih Pak. Jadi masih bisa pulang weekend. Dilemanya di situ sih Pak, karena belum pernah ada pengalaman sebagai penyuluh. Iya, ya berarti karena kan memang untuk PNS itu kan tidak dibutuhkan pengalaman kan, yang diperhatikan adalah kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi itu latar belakang pendidikannya. Untuk menjadi seorang penyuluh itu apa sih pendidikan-pendidikan yang qualified, kemudian kompetensinya itu kan ikut ujian CAT gitu kan, tidak mesti harus sudah pernah bekerja selama ini 1-2 tahun di tempat yang sama, itu tidak seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas refleksinya. Satu lagi mungkin dari Bapak. Ya, terima kasih kembali dari Bapak. Halo, assalamualaikum Pak Ihsan. Salam. Oke, gimana? Dengar suara saya Pak? Jelas Pak Ihsan. Ya. Baik Bapak, untuk saya sendiri alhamdulillah Pak tidak mengalami hal dilematis, karena sebenarnya mungkin karena saya baru pertama kali mendaftar jadi CPNS itu Pak, peristiwa pertama dan langsung keterima, ditambah karena saya juga masih fresh graduate waktu tahun kemarin gitu Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada hal dilematis sedikit pun. Begitu Bapak. Ya, terima mungkin kasih Pak. ada dilematis itu meninggalkan dunia milenialnya itu dan harus bergabung menjadi seorang SN yang harus memegang teguh core values, gimana tuh? Untuk hal dilematis konteks yang seperti tadi mungkin tidak berbeda jauh dari yang telah disebut Teh Tita sendiri Pak. Ya. Dan
sedikitnya mungkin kesulitan saya yaitu untuk bisa menyesuaikan diri sama rekan-rekan kerja yang terbilang dari rentang usia juga masih terpaut cukup jauh gitu Pak. Mungkin begitu Pak. Nah, itu kekhawatirannya Pak Ihsan. Tapi harus diyakini kekhawatiran itu belum tentu terjadi Pak Ihsan ya. Bahkan mungkin yang senior-senior menurut Pak Ihsan juga merasakan hal yang sama. Ya, jadi merasa hal yang sama, maka saya pikir itu hal yang positif nanti agar betul-betul mencoba menjalani kehidupan ini di dalam dunia ASN itu dengan memegang teguh pada ruh kita, core values kita sebagai ASN yaitu berakhlak. Karena yang dikhawatirkan itu adalah ruhnya sudah memiliki ruh yang baru sehingga dia harus harus membuat sebuah nilai-nilai pembiasaan atau harus menyusun karakter yang baru untuk mencoba menyesuaikan dengan core values kita sebagai ASN. Tapi kalau misalnya masih belum apa-apa ditanamkan nilai-nilai itu, saya yakin itu akan sangat mudah sekali. Baik, saya pikir terkait refleksi core values ini sudah bisa diwakili oleh dua teman kita tadi. Maka untuk selanjutnya adalah terkait dengan overview pembelajaran mandiri saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran MOC kemarin ya. Bapak Ibu kan sudah coba ikut MOC sebelum masuk ke sesi sinkronus ini. Maka saya coba ingin konfirmasi kembali di sini dalam forum ini apa pemahaman apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran mandiri di agenda yang kedua ini ya. Kira-kira bisa nggak dicoba beri penjelasan kepada saya? Ini saya minta kepada Pak Miftah yang pertama ini. Pak Miftahus Salam. Monggo Pak Miftah. Cek. Jelas Pak? Jelas. Untuk pemahaman saya tentang nilai dasar berakhlak itu mungkin dari katanya aja Pak, yang berakhlak itu suatu ringkasan dari kata-kata yang pertama itu berorientasi kepada pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, yang ketiga itu K-nya itu kompeten, kemudian yang keempat harmonis, yang kelima loyal, kemudian yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Mungkin itu untuk yang secara garis Umum, besarnya. Garis besar ya. Kemudian untuk secara konteksnya juga Pak, berakhlak itu sesuatu yang harus ditanamkan kepada semua ASN bahwa kita itu harus menjunjung tinggi akhlak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tidak hanya kita mengucapkan saja, mendorong atau misalnya memerintah, tapi harus kita dulu menjalankannya gitu Pak. Oke. Terima kasih Baik. Pak. Berakhlak itu lebih kepada ibda binafsih gitu ya, mulai dari diri sendiri. Benar ya Pak Miftah ya? Jadi Iya, tidak Pak. boleh melihat dari luar. Karena ketika kita melihat dari luar itu banyak tantangan, kendala dan hambatan yang kita hadapi. Karena tidak akan terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan saya yakin teman-teman yang sudah bekerja kemarin TMT 1 Mei 2025 dan sekarang sudah pada bulan yang ketiga, yang keempat itu sudah mulai muncul ya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, jadi agar nilai-nilai tersebut bisa kita coba implementasikan di dalam diri kita, maka kita harus pahami bahwa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut adalah harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan terpengaruh orang lain. Karena kalau terpengaruh orang lain, yakinlah bahwa nilai-nilai itu akan hilang dengan sendirinya ya. Karena kenyataannya memang sudah seperti itu, dan itu sangat sesuai dengan konsep yang sudah disampaikan. Itu tidak selamanya itu teori itu bisa berjalan, bisa kita praktekkan sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih Pak Miftah atas konfirmasinya ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya semua mencoba mengkonfirmasikan gitu. Ada dua hal yang sangat menjadi modal besar kita di dalam memahami core values kita sebagai ASN, nilai-nilai besar kita sebagai ASN.
Ya, yang pertama adalah ada yang namanya berakhlak. Mungkin kalau berakhlak tadi sudah dicoba jelaskan oleh Pak Miftah gitu ya. Nah, ada satu lagi yang namanya employer branding ASN. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar istilah tersebut, apa itu? Ya, Citra atau reputasi iya. Ya, dengan siapa? Dengan siapa tadi? Pak Nurholis. dengan saya Bapak Dengan Pak Nurholis. apa? Ya, Citra atau reputasi sebuah organisasi sebagai tempat kerja yang menarik, Pak. Citra atau reputasi sebuah organisasi. ya, citra atau reputasi sebuah organisasi itu employer branding, brandnya gitu ya. Iya. Begitu ya. Dengan Iya, Pak. sebuah tagar, apa tagarnya? Ikhlas beramal, Pak. Itu ikhlas beramal Kementerian Agama. Tapi kalau ASN itu Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa, teman-teman semuanya. Jadi bangga melayani bangsa. Ikhlas beramal iya, tapi itu tagar untuk ASN Kementerian Agama. Tapi kalau ASN secara umum yang diatur melalui Permen-Pan RB itu adalah harus bangga melayani bangsa. Kenapa harus bangga melayani bangsa? Ini coba ini penting saya pikir. Kenapa harus bangga melayani bangsa ya? Ayo. Pak Zulkarnain. Pak izin. Oh ya, Pak Isan ya. Siapa tadi? Siapa tadi yang minta izin untuk memberi tanggapan? Dengan siapa? Ayo. Dengan Bapak Jero, Pak. Bapak baik, kenapa kita harus bangga melayani bangsa? Karena kita sebagai seorang ASN itu otomatis melekat sebagai pelayan publik, Bapak. Otomatis kita memberikan sumbangsi kita kepada hajat masyarakat, Pak. Memberikan pelayanan, memberikan solusi apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bapak. Lebih tepatnya kita bangga bisa melayani hajat hidup orang banyak begitu, Pak. Iya, betul. Sebagai manusia yang memiliki kodrat bahwa memiliki ada semacam kepuasan batin ketika kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada saudara kita ya. Nah, ketika kita mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka kita merasa puas gitu. Kepuasan itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, itu oke gitu ya. Di balik itu juga kenapa kita harus bangga melayani bangsa? Ya, karena kita bekerja menjadi seorang ASN itu adalah kita mengharapkan jasa dari pemerintah melalui dana-dana yang dikeluarkan oleh masyarakat, ya pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk menghargai jasa kita, ya makanya karena kita dihargai dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah maka kita harus bangga untuk melayani mereka, gitu ya. Maka jangan pernah kita berharap untuk dilayani oleh mereka karena tugas kita adalah melayani gitu ya. Melayani kenapa? Karena kita kan dihargai dengan jasa yang kita berikan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui pajak-pajak yang dikeluarkan itu termasuk kita sebagai masyarakat biasa. Jadi itu makanya harus bangga gitu ya. Karena ada kompensasi yang didapatkan dari apa yang kita laksanakan tersebut. Oke, baik ya. Kita coba lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tugas saya adalah mencoba mengkonfirmasi. Ini lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dasar hukum terkait dengan kenapa pelatihan dasar ini harus dilaksanakan. Yang pertama adalah mengacu kepada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang diperbaharui di Undang-Undang 20 Tahun 2023. Itu bahwa seperti yang disampaikan tadi mengatur seorang PNS itu memiliki tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 mengatur khusus fungsi kita sebagai PNS ya. ASN PNS itu kan bagian daripada ASN, di mana di dalam ASN itu ada PNS dan ada P3K.
Jadi antara PNS dengan P3K ada beberapa perbedaan yang mendasar di dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam mendapatkan kompensasi jasa yang diberikan oleh pemerintah. Sementara hak dan kewajiban itu juga memiliki perbedaan-perbedaan. Apa perbedaan tersebut? Misalnya kalau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dia belum ada tunjangan masa tua. Sementara kita PNS itu ketika kita pensiun itu sudah diberikan tunjangan masa tua. Walaupun ke depan nanti ketika undang-undang ASN yang baru dirumuskan itu akan tidak adanya lagi perbedaan antara PNS dan dengan P3K. Katanya begitu. Tapi turunan undang-undangnya belum jelas. Sehingga ketika kita belum ada turunan undang-undangnya maka kita belum bisa pegang undang-undang tersebut. Karena setiap undang-undang itu tidak bisa langsung dijalankan tanpa harus diturunkan ke bidang-bidangnya ya. Seperti misalnya Undang-Undang SNE nanti diturunkan di dalam PMA, Peraturan Menteri Agama, atau KMA, Keputusan Menteri Agama. Baru bisa berjalan atau baru bisa dijalankan kalau memang sudah ada turunannya yang jelas. Ada beberapa ada beberapa regulasi lainnya terkait dengan kegiatan kita ini, latihan dasar CPNS itu juga diatur oleh peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi lembaga yang mencoba mengakomodir terkait dengan kegiatan kita ini adalah LAN gitu ya, Lembaga Administrasi Negara itu diatur kurikulum serapi mungkin, apalagi dalam situasi efisiensi seperti ini. Teman-teman itu tidak diberi kompensasi apapun. Misalnya nanti saat klasikal itu dilaksanakan secara blended, misalnya ada materi yang sejumlah 9 JP nanti yang sedianya Bapak Ibu bisa dibersamai oleh narasumber secara klasikal sudah disajikan di dalam bentuk sinkronus seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk efisiensi yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara karena ada beberapa hal pertimbangan, terutama ada terkait dengan keuangan ya. Keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Artinya tidak baik-baik bukan negara tidak memiliki uang Bapak Ibu, tapi karena ada prioritas lain yang harus diperhatikan sehingga mungkin untuk kegiatan laksar kita ada beberapa aspek yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara normatif, tapi ada beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan. Misal seperti klasikal yang sedianya 5 hari nanti dilaksanakan sejumlah 3 hari gitu dengan beberapa efisiensi. Baik, itu sekedar pemahaman kita saja terkait dengan kurikulum pelatihan dasar CPNS. Nah, kemudian Bapak Ibu core values ASN itu juga diatur di dalam beberapa edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur ya, yaitu di Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Bagaimana di situ dicoba uraikan terkait dengan implementasi core values ASN dan tagar bangga melayani bangsa untuk dapat dijadikan sebagai acuan kita seorang PNS untuk diimplementasikan di dalam pelatihan dasar CPNS, baik itu di agenda yang kedua maupun di agenda yang ketiga. Kenapa agenda yang kedua dan yang ketiga? Karena agenda yang kedua itu merupakan ruh kita sebagai ASN. Agenda yang ketiga itu cara kita untuk menjalankannya ya. Yaitu agenda yang ketiga kan peran dan kedudukan kita. Bagaimana kita memerankan diri, apa kedudukan kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN, maka di situ kita harus memahami terkait dengan manajemen ASN. Kita harus paham terkait dengan smart ASN. Oke, baik. Kita coba lanjutkan. Nah, kompetensi yang dibangun teman-teman semuanya adalah bagaimana kompetensi itu bisa membentuk karakter seorang PNS yang profesional. Itu sesuai dengan yang diamanahkan di dalam undang-undang Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2021 dan juga ada perubahannya di nomor 1 tahun 2021 itu, yaitu di pasal 10 disebutkan bahwa seorang ASN itu harus memiliki sikap perilaku bela negara. Makanya ada materi agenda yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Ada materi di agenda yang kedua, mengaktualisasikan kedudukan dan peran kita sebagai ASN, yaitu terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya teman-teman,
ternyata instansi teman-teman yang bekerja itu juga harus membentuk teman-teman di dalam penguasaan kompetensi teknis bidang tugas kita. Misalnya, seorang penghulu itu juga harus memiliki kompetensi kepenghuluan. Tidak boleh tidak ada. Maka selama proses aktualisasi itu harus dibentuk nilai-nilai tersebut ya selama 1 bulan itu, dan itu akan diberikan nilai rekomendasi dari mentor atau atasan langsung untuk disampaikan ke lembaga diklat, yaitu barangkali mungkin dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Bandung. Baik, saya sudah panjang lebar berbicara di sini Bapak Ibu, maka untuk seterusnya saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk merespon apa yang sudah saya sampaikan, atau ada hal lain yang mau disilahkan. Monggo teman-teman. Jangan nanti saya ngomong sendiri tidak beri kesempatan kepada teman-teman untuk mengklarifikasinya. Ada kira-kira? Ya? Pak Azhar? Any problem? Nggak ada ya. Pak Ikhlas? Any question? Sama Bapak kayak Pak Azhar, tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, dari ibu-ibu, Ibu Apis, ini udah senyum-senyum, kayaknya ada sesuatu nih Ibu Apis. Monggo Bu Apis. Mungkin cukup Pak. Ya? Cukup, tidak ada Oh, wah, ini yang mau saya sampaikan. ini tidak ada kayaknya yang saya sampaikan itu kayaknya nggak ini ya, gimana ya? Atau sudah sangat dipahami gitu ya, sangat emosinya ya. Kalau begitu saya lanjut ya. Mohon izin Bapak. Nah, dengan senang hati. Yang ingin saya tanyakan itu ketika kita itu kan Sebentar, dituntut ini dengan untuk siapa dulu nih? Belum Recording in progress. izin Bapak, saya Fazrul dari KUA Tawang. Monggo Pak Fazrul. Ya, tadi kan kita itu dituntut untuk mengimplementasikan core values ASN yang 7 itu Pak. Nah, Ya. apakah kedepannya itu pengaktualisasian kita itu akan ditunjang oleh pelatihan-pelatihan sebagai follow up terhadap 7 core values itu ataukah tidak Bapak? Terima kasih. Oke, baik, bagus pertanyaannya, bagus sekali menurut saya ya, dan ini bisa menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang lain. Nah, terkait seorang ASN ketika melaksanakan tugas, apakah tugas-tugas ini kan bahasanya ke sana mungkin ya, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai core values tadi, apakah tugas-tugas jabatan yang dilaksanakan oleh seorang ASN itu ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang nanti untuk bisa meningkatkan kompetensi, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya di dalam menjalankan tugas. Baik, teman-teman semuanya, menjadi seorang ASN itu ada hak dan kewajiban. Nah, jadi selain hak yang selain kewajiban yang dituntut kepada teman-teman, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh atasan, ya tidak boleh lagi dikatakan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi, itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sekarang dalam melaksanakan tugas itu adalah mensukseskan ekspektasi pimpinan. Jadi dalam SKP itu nanti kita akan diberikan beberapa rencana aksi rencana aksi yang ada pada atasan yang kita coba intervensi itu sesuai dengan bukan dengan bidang tugas, sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kita memiliki kompetensi maka kita bisa mengintervensi RHK yang diberikan oleh atasan kita. Jadi tidak mesti harus sesuai tupoksi. Misalnya Pak Azhar, lu saya Pak kan penghulu, kenapa saya dikasih tugas yang lain? Enggak seperti itu. Ketika atasan sudah mempercayakan kita untuk mengerjakan suatu hal, maka itu sudah menjadi tugas pokok kita. Pastinya atasan ketika memberikan tugas tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dianggap kita mampu dan memiliki kompetensi di bidang tersebut. Nah, jadi kembali ke sana, apakah ada follow up-nya dari pimpinan? Itu pasti harus ada. Itu harus ada ya. Karena apa? Karena hak seorang ASN untuk ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya untuk setiap tahun minimal 20 jam pelatihan itu harus di-upgrade pengetahuannya.
minimal 20 jam. Nah, karena memang keterbatasan pemerintah untuk mengakomodir hal tersebut, makalah diberikanlah kesempatan kepada teman-teman untuk diikutkan ke seminar, workshop, simulasi, dan sejenisnya untuk memenuhi kewajiban pemerintah memenuhi peningkatan kompetensi atau upgrade kompetensi dari seorang ASN itu sejumlah 20 JP. Jadi ada gitu ya. Dan itu ditunggu saja nanti karena itu memang kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Karena kalau tidak, mungkin kan kita sekarang bekerja itu dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman saat di kampus dulu yang barangkali mungkin tidak sesuai lagi dengan dunia kerja sekarang. Ya, makanya perlu adanya upgrade di situ ya. Nah, kemudian salah satu hal yang untuk mengupgrade dan menyesuaikan kondisi dunia kerja kita itu adalah dengan pelatihan dasar seperti ini. Pelatihan dasar seperti ini juga membekali teman-teman di dalam memahami ruh kita, core values kita, nilai-nilai dasar kita sebagai ASN. Jadi begitu ya, ada nanti. Cuma terkadang karena memang terlalu banyak ASN yang belum meningkatkan kompetensinya, itu kadang-kadang tidak bisa dipenuhi pemerintah secara rutin setiap tahun 20 JP. Makanya diberi kesempatan kepada kita untuk mengikuti berupa workshop, seminar, bahkan sekarang kan sudah dibiasakan pembelajaran secara daring. Jadi jangan dianggap nanti peningkatan kompetensi itu harus dipanggil ke BDK Bandung, diklasikalkan, diinapkan seminggu, lalu nanti dilatih, dikeluarkan sertifikat, baru itu dikatakan kegiatan peningkatan kompetensi. Tidak seperti itu lagi. Pembelajaran secara sinkronus seperti ini pun setelah disampaikan itu juga akan menjadi sebuah acuan modal bagi Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi. Saya pikir begitu, Bapak ya. Barangkali Baik, mungkin Bapak, ada yang terima lain. kasih. Ada yang lain? Izin Bapak, izin Bapak. Ya, dengan siapa? Dan dari Dengan fraksi saya, mana dulu gitu. Miftah Abdul Wahid, jabatan penghulu di KUA Kecamatan Kawalu. Recording stopped. Bapak kan kita itu sebagai pelayan publik. Ya. Terus ketika memberikan pelayanan, tentunya kita punya tanggung jawab untuk memberikan citra positif dalam hal pelayanan. Pada suatu saat di 2 bulan kemarin saya jadi CPNS, ada masyarakat yang datang ke KUA, disuruh dari Disduk Capil meminta surat keterangan dari KUA dengan keperluan tertentu gitu. Yang akhirnya dari pihak KUA, kebetulan saya hanya sebatas pendengar dan sebagai untuk menyimak. Jadi intinya ada alur yang harus dijalani oleh orang tersebut. Hanya orang tersebut sudah merasa capek dengan seolah-olah dipermainkan. Jadi dipermainkan, Disduk Capil mempermainkan, begitupun dengan KUA. Bagaimana sikap kita sebagai PNS nantinya ketika kita menghadapi hal tersebut? Apakah kita harus seadanya karena memang alur SOP-nya seperti yang sudah ditetapkan di Kementerian Agama, atau kita mengikuti apa kehendak dari masyarakat tersebut, Pak? Sebab kan seolah-olah antara Disduk dan KUA itu tidak sinkron katanya. Menurut pihak KUA bukan seperti itu, menurut pihak Disduk Capil seperti itu, sehingga merepotkan masyarakat, Pak. Jadi itu pertanyaan saya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali ya. Menarik ini terkait hal ini kan case sebenarnya, kasus ya. Bahkan mungkin kasus-kasus seperti ini bisa muncul di dalam evaluasi akademik yang harus teman-teman uraikan juga sendiri gitu ya. Di evaluasi akademik nanti selesai agenda yang ketiga kan ada proses evaluasi akademik yang harus diuraikan kasus-kasus seperti ini. Dan jangan-jangan kasus ini mungkin diangkat dari sana enggak? Ya, bukan ya? Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, memang kita harus coba pahami fungsi kita sebagai ASN itu adalah yang pertama sebagai pelayan publik. Ketika kita melayani publik itu kita harus punya acuan ya. Apa acuan kita? Harus punya kitab suci agar kita tidak didebatkan oleh publik kita. Apa kitab suci kita? Apa panduan kita? Maaf, kitab suci dalam konteks mungkin panduan kita ya. Bukan kitab suci Al-Quran atau Al-Hadis, tapi panduan kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita
sebagai ASN itu adalah SOP, teman-teman. Kalau kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur, maka tidak ada satu pihak pun yang mendebatkan kita bahwa pelayanan yang kita laksanakan itu adalah maladministrasi. Itu tidak bisa. Makanya yang perlu kita pegang acuan dalam melaksanakan tugas itu adalah SOP. Kenapa? Karena kita sebagai ASN selain sebagai pelayan publik, kita berfungsi adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Ingat kata-kata pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik artinya dalam melaksanakan tugas-tugas itu, kita tidak boleh mengambil kebijakan tersendiri. Pun demikian, kalau ada kebijakan yang kita ambil itu adalah kebijakan yang membuat publik kita itu mudah, publik kita itu murah, publik kita hemat dan segala macam. Itu artinya yang memudahkan publik kita itu boleh kebijakan yang diambil, bukan mempersulit atau memperumit publik. Itu prinsip kebijakan. Tetapi di dalam kenyataannya banyak sekali oknum di luar sana yang melaksanakan tugas itu dengan kondisi seperti tadi. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, ini sekarang yang terjadi di masyarakat kita, ya. Ada semacam ego sektoran, misalnya antara Dukcapil dengan KUA. Itu muncul ego sektoran seolah-olah mereka tanpa mereka itu organisasi lain itu tidak berarti apapun. Padahal di dalam materi core values ASN, bukan core values, peran dan kedudukan kita itu ada yang namanya WOG, Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Bagaimana memadukan beberapa organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih, ya. Tidak terjadinya tumpang tindih. Kalau sudah dilaksanakan oleh Dukcapil maka tidak perlu lagi diselesaikan oleh KUA. Apa contohnya? Misalnya di dalam kalau misalnya terkait dengan pemberangkatan jamaah haji itu ada beberapa pihak yang harus dilibatkan, Dukcapil, kesehatan, imigrasi, ya kan? Dukcapil itu terkait dengan pendataan kependudukan itu akan mereka yang selesaikan. Kesehatan itu di bidang medis itu harus diperiksa kesehatannya. Nggak mungkin pegawai Kemenang itu memeriksa kesehatan calon jamaah haji. Kemudian pembuatan paspor harus diserahkan ke imigrasi. Nah, disitulah bentuk adanya whole of government, sebuah keterpaduan data atau data terpusat yang mudah diakses oleh publik kita. Karena yang namanya publik itu mengharapkan sesuatu yang lebih. Dia ingin layanan itu lebih cepat, layanan itu lebih mudah, layanan itu lebih hemat, layanan itu lebih murah. Itu harus diakui. Karena sesuatu yang diharapkan itu lebih, maka memungkinkan sekali itu dianggap kita memberikan pelayanan yang tidak prima atau pelayanan yang tidak maksimal. Maka untuk menghindari hal tersebut, pegangan kita adalah SOP. Ketika kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mendebatkan kita bahwa kita tidak memberi pelayanan yang prima atau pelayanan yang maksimal. Nah, jadi seperti itu saja, Pak. Ketika Bapak Ibu menghadapi hal yang demikian, lihat apakah itu sesuai dengan SOP. Kalau tidak ada SOP-nya itu yang jadi masalah. Ya, kalau tidak ada SOP-nya. Karena SOP itu adalah sebuah acuan kerja yang sudah disepakati bersama dan ditandatangani oleh atasan. Ya, berbeda dengan alur kerja. Mungkin alur kerja itu untuk memudahkan kita di dalam bekerja. Tapi kalau standar operasional prosedur itu disusun dengan memperhatikan berbagai aspek. Gitu ya. Dan dia bisa dievaluasi setiap tahun. Jadi SOP itu tidak dipertahankan dari tahun ke tahun, tapi setiap tahun itu dievaluasi. Di mana kelemahan-kelemahannya, apa yang harus diperbaiki, itu harus dilakukan. Jadi begitu, Pak, ya. Itu sikap kita yang harus kita perhatikan. Berarti apa? Harus laksanakan tugas sesuai dengan SOP. Dan kenyataan tadi itu ada segelintir orang yang melaksanakannya itu tidak mengacu kepada SOP. Disitulah terjadinya gap di masyarakat ini, seperti dipersulit, seperti dibola-bolain, seperti dihambat-hambat. Jadi seperti itu. Ya, saya kira demikian. Mungkin dari teman yang lain gimana? Oke, halo, assalamualaikum. Gimana responnya, Pak? Ada tanggapan gimana? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ya kita coba lihat bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai dasar ASN itu dengan
peran dan kedudukan seorang ASN dan dengan pembentukan sikap perilaku bela negara. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, core values ASN itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi core values itu berupa kegiatan-kegiatan dia, ya. Makanya nanti Bapak Ibu di dalam mencoba mencari isu yang ada di agenda yang pertama terkait dengan analisis isu-isu kontemporer, maka carilah isu-isu yang memiliki data dan fakta. Tidak boleh isu itu hanya kabar burung yang tidak jelas kebenarannya. Tapi isu di dalam konteks ASN ini adalah merupakan sesuatu yang membutuhkan solusi pemecahannya, tetapi isu itu memiliki data dan fakta, bukan berupa opini, bukan berupa asumsi, bukan berupa persepsi, tidak seperti itu. Tapi jelas ada data dan fakta di situ ya. Kalau data dan fakta di situ ada, maka itu bisa dikatakan isu. Kenapa dijadikan isu? Karena sesuatu yang membutuhkan pemecahan, membutuhkan solusi. Membutuhkan solusi di dalam menyelesaikannya atau membutuhkan pemecahan solusi pemecahan masalah gitu. Masalah yang harus ada solusinya. Masalah yang harus ada solusinya. Maka solusi-solusi yang kita tawarkan itu adalah sebuah gagasan kreatif gitu ya. Isu itu nanti akan dituangkan di dalam gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu adalah langkah-langkah kreatif yang kita lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Begitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan kita mencoba memahami isu itu bahwa bukan merupakan opini, bukan merupakan asumsi, bukan merupakan persepsi, tapi dia memiliki data dan fakta yang akurat, maka itu saya pikir dengan mudah kita bisa memberi gagasan kreatif dan menyelesaikannya. Gagasan-gagasan kreatif tersebut itu tidak boleh melenceng dari ruh kita sebagai ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif, dan segala macam. Nah, kalau itu bisa kita coba jalankan, maka ditambah dengan kemampuan Bapak Ibu yang digembleng di tempat tugas yang diberi nama dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas, maka itu akan sempurnalah Bapak Ibu dalam menjalankan tugas menjadi seorang ASN. Dan yakinlah Bapak Ibu nanti akan mudah ya menjalankan tugas-tugas tersebut karena Bapak Ibu sudah membekalinya secara keseluruhan. Jadi itu ya kalau melihat dari peta seperti ini. Jadi nilai agenda yang pertama itu merupakan sampulnya ya. Kesiapsiagaan bela negara, analisis isu-isu kontemporer, dan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, saya tidak coba ulang lagi karena itu sudah kita dalami di agenda yang pertama. Dan juga nanti mungkin akan disimpulkan kembali di dalam coaching agenda, baik itu agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Baik, saya coba lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu sudah mungkin saat overview itu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan secara blended learning, ada MOOC, ada distance learning, ada klasikal ya. Mungkin saya lewatkan saja ya. Kemudian jumlah jam pelatihan yang harus dilaksanakan di dalam agenda ini adalah 28 jam pelatihan, 44 jam pelatihan, di mana 16 jam pelatihan itu disajikan dalam bentuk sinkronus. Sinkronus itu berupa tatap maya seperti ini bersama narasumber, dan asinkronus itu adalah pembelajaran secara self learning nanti yang akan coba dikonsultasikan dengan narasumber atau pengampu dari setiap agenda. Dan cenderung untuk asinkronus itu lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita sepakati bersama nanti. Karena nanti juga ada beberapa tugas yang harus kita coba sepakati. Baik, Bapak Ibu, lanjut ya. Oke, Bapak Ibu merasa saya ceramah terus Bapak Ibu? Gimana kalau saya merasa ceramah terus ke teman-teman semuanya? Tolong feedbacknya dulu gitu. Ada yang ingin disampaikan? Jangan menjadi pendengar yang budiman gitu ya. Sekali-kali menjadi pembicara yang budiman. Ayo. Ayo Pak Miftah yang kedua. Nah, tadi Pak Miftah yang pertama, ini Pak Miftah yang kedua nih muncul. Pak Miftah Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Miftah. Tadi saya udah Pak.
Oh, sudah tadi. tadi. Sorry, maaf. Berarti Miftah yang lain yang belum ya. Oke, maaf. Miftahul Oke. Ilmi, Pak. Pak siapa? Saya Pak. Miftahul Ilmi, Bapak. Oke, monggo. Miftah Ilmi yang belum nih. Miftahul Ilmi. What does it mean, Miftahul Ilmi? Gemboknya Pak. Wah, apa? Gembok. Oh gitu ya. Mboknya ilmu gitu ya. Oke, monggo. Ya saya mau tanya aja Pak ya. Boleh. Ini kan kita kan ASN kan harus memberikan pelayanan yang optimal kan. Harus kayak menolak pungli gitu. Terus bagaimana kalau malah ada oknum yang minta pungli ke kita Pak Malan Pak? Gimana itu Pak? Oknum yang minta pungli ke kita. Kenapa? Biasanya ada itu Pak, kayak apa mengatasnamakan ormas tertentu atau apa gitu. Ya. Apa kaitannya dengan tugas kita sebagai ASN? Dalam itu Pak, melayani Pak. Melayani, lalu dalam pelayanan itu nanti justru ada yang meminta-minta gitu. Nah, kita harus menolak atau gimana gitu. Datang ormas Pak buat Agustusan misalnya seperti gitu. Ya. Gitu. Gitu. Ya, oke, baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia datang itu untuk minta sumbangan, kalau secara personality silakan saja kita bersosialisasi gitu ya. Tapi kalau mengatasnamakan lembaga ya nggak bisa lah. Kita kan katakanlah kalau misalnya teman tadi bekerja di KUA itu kan punya sumber anggaran kan untuk bisa disumbangkan. Tapi secara sosial mungkin ya silakan saja. Jadi ya artinya saya tidak mengatakan harus ditolak ya. Lihat konteksnya gitu. Kalau secara pribadi monggo mungkin seikhlasnya ya. Karena kita orang timur rasanya cukup sedih kalau diminta tidak diberikan gitu ya. Berbeda kalau ada yang minta-minta itu tidak diberikan itu sesuatu yang tidak baik. Walaupun mungkin di dalam agama kita juga sering diingatkan kita jangan biasakan diri untuk tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu kan. Nah, jadi di dalam konteks ini kalau secara personality mungkin ya silakan saja. Tapi secara organisasi tidak boleh gitu. Mana pertanggungjawabannya kemana gitu ya. Perkara tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kalau terus kita berpikir tidak bisa diterima oleh masyarakat, kapan kita harus berubah gitu ya? Kapan harus berubah? Saya pikir kesempatan untuk merubah bangsa ini ada di tangan-tangan teman-teman semuanya yang berangkat menjadi PNS atau ASN itu betul-betul memang mengandalkan kualifikasi dan kompetensi. Bukan ada embel-embel lainnya, mungkin ada ordal, ada orang dalam yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi ASN. Tidak, kan mutlak karena qualified dan kompeten. Yakin nggak teman-teman bahwa menjadi ASN itu karena memang memiliki kualifikasi dan kompetensi plus karena sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Gimana? Atau masih merasa ragu? Lah karena saya kan ada seseorang yang membantu atau apa? Enggak kan? Pasti enggak kan? Saya yakin teman-teman itu semuanya berangkat menjadi PNS itu betul-betul karena kualifikasi dan kompetensi. Karena sudah kompeten menyingkirkan beribu-ribu saingan teman-teman semuanya untuk merebut satu kursi. Ini yang memang kita harus akui kalau dilihat dari konteks spiritual kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, karena Allah mentakdirkan kita itu semuanya. Artinya semua itu karena Allah. Ada hidayah, ada hidayah dari Allah gitu. Ada kun fayakunnya Allah. Karena kalau misalnya kita anggap kita adalah seorang yang cerdas, memiliki IP 4, cum laude segala macam, coba kita lihat sekarang teman kita yang peringkat 1 dulu itu sekarang berada di mana dia? Apakah sudah hebat di atas kita? Kan belum tentu. Nah semua itu karena takdir Allah. Dan juga doa-doa orang terbaik. Doa orang tua yang tanpa hijabnya, doa ibu, doa bapak, doa suami yang sudah berkeluarga, doa istri, bahkan juga doa anak. Maka untuk itu ketika menghadapi situasi-situasi yang seperti kita sampaikan tadi, maka harus berani menolak. Jangan tidak enak menolak gitu. Karena kita orang timur kan tidak enakan kan gitu ya. Semua serba tidak enak, lama-kelamaan tidak enak kan bagaikan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi
pilar utama atau agent of change-nya untuk melakukan sebuah perubahan itu ada di tangan teman-teman semuanya. Ya, karena teman-teman inilah ASN yang berangkat dari pola merit system, dan ketika berkarir itu pola karirnya nanti ada berdasarkan talenta pool. Talenta pool itu tidak mesti harus cari relasi dari manapun, bagaimana talenta-talenta teman-teman semuanya itulah yang menentukan karir dari teman-teman nantinya. Jadi begitu ya. Oke, baik. Nah, oke, kita masih punya waktu 14.35. Kita sampai pukul berapa diberikan waktu oleh panitia, teman-teman? 35, 10 menit lagi ya. Sampai 13.45. Oke, 13.45. Baik. Jangan sampai nanti terlewatkan agenda kita. Ini yang ini sebentar. Yang ini deskripsi agenda kedua, agenda pembelajaran membekali peserta. Ini sudah tadi kan. Ini sudah kita diskusikan tadi bahwa nilai-nilai berakhlak itu adalah bagaimana kita bisa memberi berorientasi pelayanan yang tujuannya adalah demi kepuasan daripada customer kita. Kemudian bertanggung jawab, artinya accountable itu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diamanahkan kepada kita. Kompeten itu terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Harmoni itu saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan negara itu namanya loyal ya. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan itu namanya adaptif. Dan membangun kerjasama secara sinergis itu adalah harmonis. Itu sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Oke, kita coba lewatkan saja. Nah, indikator hasil belajar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan itu ada 7 nilai-nilai dasar yang nanti Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mengakses di Kolabjar itu modul 1 sampai dengan modul 7 sebenarnya. Modul 1 itu mulai dari berorientasi pelayanan, modul 7 itu adalah kolaboratif. Ingat, kolaboratif itu adalah merupakan akumulasi dari nilai modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti dia berkolaborasi di modul yang ke-7. Oke, baik. Jadi cepat saja ya. Berakhlak dalam membangun budaya kerja yang kuat itu adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang 7 tadi agar kita memiliki budaya kerja yang kuat ya. Budaya kerja yang kuat itu adalah bagaimana kita bisa bekerja tanpa ada tekanan. Bapak Ibu, tanpa ada tekanan. Nah, itu yang penting, karena kalau kita bekerja di bawah tekanan itu yakinlah bahwa kita tidak bisa membangun budaya kerja yang kuat, karena kita masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Tuh. Bersalah kenapa? Karena takut salah maksudnya. Ya. Oke, baik. Seterusnya kalau yang ini saya pikir ini sudah diberikan materinya di dalam materi muatan teknis substansi bidang tugas dan kebijakan pengembangan SDM Kementerian Agama. Itu pasti sudah dijelaskan terkait dengan birokrasi kita ya. Terkait permasalahan birokrasi itu banyak hal Bapak Ibu, mulai dari organisasi ya, regulasi, SDM, aparatur, kewenangan, pelayanan publik, bahkan mindset dan culture set itu juga perlu dirubah kembali. Teman-teman itu mungkin jangan terkontaminasi dengan mindset mohon maaf senior-senior gitu, jangan terkontaminasi. Ciptakan budaya kerja yang baru yang betul-betul menanamkan nilai-nilai nilai-nilai berakhlak tadi. Karena yakinlah ketika nanti berada atau sekarang sedang berada, beberapa bulan yang lalu sudah berada di dunia kerja, sekarang masih banyak sekali di luar sana orang-orang yang belum paham terkait dengan nilai berakhlak. Benar tidak? Seolah-olah nilai berakhlak itu diwajibkan saja pada seorang CPNS gitu ya. Begitu jadi PNS itu berakhlak itu ditinggalkan. Seolah-olah tapi tidak seperti itu teman-teman. Tetap harus dipegang teguh. Selama menjadi PNS itu nilai-nilai core values itu harus menjadi modal utama kita di dalam melaksanakan tugas kita. Oke, baik. Nah, kemudian panduan perilaku. Kalau panduan perilaku saya pikir mungkin ditampilkan saja. Karena di situ ada buku saku terkait dengan panduan perilaku ya. Teman-teman nanti boleh mencari, men-search terkait dengan buku saku panduan perilaku berakhlak ya.
yang nilainya seperti ini. Nggak mungkin saya sampaikan satu persatu dan nggak mungkin juga dimintakan kepada teman-teman karena di sini sudah 14.39, kita masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas asinkronus nantinya ya. Nanti cuma saya tampilkan saja panduan perilakunya ya. Tiban ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke, ini beberapa ada 7 ya. Yang terakhir itu kolaboratif. Nah, ini saya sampaikan yang ketujuh saya. Bagaimana kita bisa membangun kerjasama secara sinergis? 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jangan one man show, mentang-mentang kita ahli, mentang-mentang kita hebat, mentang-mentang kita senior, langsung one man show. Tidak, jangan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Yakinlah bahwa pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama jauh lebih baik daripada pekerjaan yang diselesaikan sendiri. Karena kita makhluk sosial, harus diyakini banyak kelebihan tapi tidak luput dari kekurangan. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, jadi harus bisa menerima masukan, ya, harus membuka diri. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, jangan merasa orang lain tidak bisa, hanya kita yang bisa. Tapi berilah kesempatan kepada orang lain untuk bisa bekerja sama agar menghasilkan nilai yang maksimal. Oke, baik. Nah, sebagai Gen Z, ayo di sesi yang terakhir, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini adalah tantangan besar ya, tantangan besar yang harus kita hadapi. Sosok ASN yang Gen Z, ya, itu daya tahan kerja bagaimana? Ayo, bisa nggak diberi penjelasan? Sadar nggak gitu ya? Hanya orang-orang yang sadar saja yang bisa memberi penjelasan. Bagaimana daya tahan Gen Z? Ya, Pak Ridwan Maulana Kamil. Ada senyum Pak Ridwan. Baik Bapak. Oke. Asumsi nilai berakhlak Gen Z, Pak, kebetulan saya gennya milenial. Gen milenial. Gen Z ya. Ya, Ya. memahami Gen Z gimana? Tapi mungkin kalau daya tahan kerja Gen Z ya, Pak. Mungkin asumsi saya Gen Z ini kan serba dengan digitalisasi, Pak. Nah, serba dengan digitalisasi, kemudian serba dengan hal-hal yang praktis. Bisa juga mengerjakan sesuatu pun bisa dengan kurun waktu yang cepat, Pak. Karena berbagai macam alat yang bisa dimanfaatkan. Ya mungkin untuk daya tahan kerja Gen Z menurut saya mampulah, solutif lah Pak, mampu bekerja secara kompeten, kemudian bisa beradaptasi dengan cepat. Begitu Pak, kurang lebihnya. Mudah-mudahan ya, baik, terima kasih. Nyambung. Ya, nyambung ya, saya tidak bisa pungkiri memang begitu, tapi untuk dunia Gen Z itu ada satu tantangan besar yang harus dipahami adalah bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan generasi-generasi sebelumnya. Tadi katanya ada generasi milenial, bahkan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan generasi kolonial gitu ya. Seperti saya, mereka harus bisa menyesuaikan diri gitu. Nggak bisa kolonial itu yang menyesuaikan diri dengan milenial gitu. Dan yakin kolonial itu pasti bisa menyesuaikan diri dengan milenial. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa hidup di zamannya mereka kan. Tapi mereka tidak pernah hidup di zaman kita. Nah jadi itu. Jadi hal ini perlu dicoba pahami bagi teman-teman Gen Z ya. Kemudian adaptasi aturan kerja. Kira-kira bisa ada yang bisa memberi penjelasan sedikit. Bagaimana adaptasi aturan kerja bagi Gen Z? Kita coba dari Pak Ihsan, Pak Ikhlas. Adaptasi aturan kerja ya Bapak. Apa ya? Kalau di KUA sendiri adaptasi aturan dari Gen Z itu sepertinya ya memang sedikit ada perasaan kaget gitu, apalagi sebelumnya saya di swasta bekerja terus tiba-tiba masuk ke birokrasi negara, kayak kaget gitu, apa-apa harus aturan itu harus ke lewat sini dulu, sini dulu, tidak boleh melangkahi ya, seperti mungkin yang menjadi permasalahan gitu. Perasaan pas saya di tempat yang sebelumnya di swasta,
kalau mau dikerjain jadi kerjain aja gitu, tidak harus nanya ini gitu, yang penting selesai. Nah, tapi kalau di birokrasi sekarang harus melalui seperti itu, tidak boleh melangkahi. Mungkin di situ yang menjadi tantangan Pak, sedikit terhambat di situ. Jadi ada sedikit problem jadinya seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih benar Pak Ikhlas ya. Terima kasih atas pandangannya. Kemudian komunikasi lintas generasi, Pak Kholis, gimana kira-kira komunikasi lintas generasi oleh Gen Z itu? Bagaimana cara membentuk Menurut saya pribadi Pak, untuk komunikasi agak kecil suaranya Pak, ya. Jangan Iya. mentang-mentang dari Bandung ke Aceh itu kecil. Jarak jangan membatasi kita. Ayo. Baik, Bapak. Ya. Mengenai komunikasi lintas generasi, menurut saya pribadi antara mungkin bisa dibilang yang paling dekat Gen Z dengan milenial memang ada sedikit perbedaan menurut saya pribadi, di mana kalau misalkan milenial mungkin masih bisa diberikan penjelasan-penjelasan secara lebih mendetail dan juga bisa dijelaskan sesuai dengan alur-alur yang berlaku. Mungkin untuk Gen Z sendiri lebih mencari apa sih intinya, nah langsung ke sana gitu. Jadi lebih ke isunya langsung, nah langsung biasanya seperti itu yang saya temukan. Benar. Bicara dengan teman-teman teman-teman di lingkungan kerja tempat saya semuanya juga kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan dijelaskan secara birokratis, mereka tuh cenderung bingung, atau masih bingung bisa memposisi sebagai karyawan misalkan, antara komunikasi dengan berbagai macam pejabat dan berbagai macam karakternya dengan lingkungan mereka yang memang dari awal dari sisi pendidikan juga sudah berbeda kurikulum, mungkin seperti itu Bapak. Iya benar. Jadi pasti itu kalau berbelit-belit begitu ini mah teori gitu, prakteknya kan nggak begitu gitu ya. Iya benar sekali Pak. Oke. Baik, yang terakhir etika dan sopan santun. Coba etika dan sopan santun. Nih dari ibu-ibu satu, Bu Intan. Oke Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, kalau menurut saya kebetulan CPNS di SMAN 3 itu ada 3 orang. Yang pertama Gen Z. Kalau saya sendiri saya milenial ya Kak. Nah menurut saya etika dan sopan santun beliau itu bagus, Bapak bisa menyesuaikan terhadap kita yang generasi milenial ataupun yang kolonial di sekolah. Bahkan selalu melibatkan kalau ada apa-apa, misalnya DP dulu gimana ya kalau misalnya di Sunda. Formal juga, tidak gerasa gerusu gitu Pak. Jadi di film rumah, kan si orang bebek mau ke Cina, kan di Cina itu ada namanya divisi Bandung. Bapak, mohon maaf itu mic-nya Pak, masih belum punya Bapak. Maaf capek udah ngomong tadi ya. Jadi intinya kalau yang Gen Z itu nggak suka berbeli-beli gitu ya, to the point aja gitu ya. Iya, benar. Kalau untuk saya Pak. Ya benar. Oke, baik teman-teman semuanya, sebenarnya kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada sesi ini. Maka untuk seterusnya mungkin saya akan sampaikan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Jangan kaget ya, ya santai, enjoy gitu ya. Santai dan enjoy, dijalani saja, semua akan berlalu gitu ya. Jadi teman-teman untuk hari kelima nanti ada tugas individu yaitu membuat learning journal gitu ya. Kemudian untuk kelompok itu ada risk mapping berakhlak 3JP, dan nanti ini mungkin untuk lebih jelasnya saya kirim saja bahan ini ke teman-teman, salah satu mungkin mohon izin pas saya kirim ke Ibu Panitia atau ke teman-teman langsung gitu ya, karena Ibu Panitia mungkin banyak kelas yang dipegang. Mohon izin nanti salah satu, kita punya ketua nggak di sini ya Bapak, di chat room Bapak. Di chat room bisa Bapak, mohon izin. Ya. Di chat room saja Pak dikirimnya. Oh dikirim di chat room. Di Zoom ya. Ketua kita ada nggak ketua kita? Ada Pak Samsul. Pak Samsul aja tolong ping saya, nanti saya kirim aja via WA-nya, biar saya jelaskan dulu ya. Nanti Pak Samsul kirimkan ke grupnya ya Pak Samsul ya. Boleh ya gitu aja ya.
Siap, Pak. Oke, Siap. karena kalau saya cek dulu itu ada beberapa yang harus saya benahi dulu. Nanti takutnya nanti kita harus menunggu benah dulu baru ini sementara kita sudah di penghujung. Nah, tugas individu, kemudian ada tugas kelompok ya. Untuk kelompok itu 5 orang per kelompok. Kita kan kelompoknya ada 20 nih. Jadi gimana itu? Berarti ada 4 kelompok jadinya gitu. Betul, Bapak. Oke, sudah punya kelompok di agenda 1 kan? Sudah Bapak, sudah punya. Oke, baik kalau begitu nanti pakai saja kelompok yang agenda 1. Untuk hari ke-6 itu juga ada tugas sinkronus dan tugas asinkronus individu dan kelompok. Kemudian individu 2 JP learning journal, kemudian role model itu 1 JP, kemudian untuk benchmarking ya, benchmark itu 5 JP ya, itu tugas kelompok. Nanti silakan melaksanakan benchmark secara virtual ya. Kemudian tugas individu listener 2 JP hari ke-7 kelompok sampai dengan hari self learning tugas individu, kemudian role play bermain peran gitu ya. Jadi begitu teman-teman, sampai dengan hari ke-8 teman-teman, sebelum sampai hari ke-8 teman-teman ada tugas yang harus diselesaikan. Oke, saya kira demikian mungkin teman-teman semuanya, karena waktu yang membatasi kita. Pak Ikhlas ketawanya bukan karena banyak tugas Pak Ikhlas ya. Senang banyak tugas ya. Ya nggak apa-apa, dijalani saja, enjoy saja teman-teman ya. Yang penting dikerjakan, nggak apa-apa, jangan dibebani diri. Jadi saya pikir nanti tugas itu mohon izin di ping saya Pak Ketua ya, izin nanti saya kirim tugas ini di Pak Ketua, nanti Pak Ketua yang share kepada teman-teman. Saya kira demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pastinya apa yang saya sampaikan itu masih jauh dari harapan teman-teman, apalagi disampaikan secara virtual, kemudian juga dibatasi oleh waktu dan jarak yang mungkin juga akan mempengaruhi proses pertemuan kita. Untuk itu, karena ini adalah pembelajaran orang dewasa, kekurangan itu harus ditutupi sendiri dengan mencoba menggali dan mengelaborasi kembali materi-materi secara mandiri, dan tugas-tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan dengan baik. Insya Allah tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum forum ini saya kembalikan ke panitia. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali dengan senang hati. Sampurasun Bapak. Sampurasun. Ibu panitia kita masih bersama kita? Gimana? Oh ya, untuk dokumennya sudah diambil fotonya, tolong ini saya tutup. Siapa nih humasnya ngambil dokumen foto? Hamas. Hamas, jangan Hamas dong. Hamas.